kita sayat bagian bawah seperti ini. Ini bertujuan untuk merangsang tumbuhnya akar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke YouTube, kembali lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian. Kali ini kita akan belajar tentang sambung menyambung tanaman anggur. Untuk pertama-tama mari kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada gunting pangkas, kemudian ada pisau okulasi atau pisau grafting, kemudian ada wrapping, dan juga parafilm yang sudah saya potong menjadi kecil-kecil. Nah, untuk bahannya yaitu yang pertama ada, ini namanya cutting. Cutting ini merupakan bahan tanam yang akan kita gunakan sebagai batang bawah, diambil dari batang anggur. Cutting. Kemudian yang kedua ada entris. Ini diambil dari tanaman induk di kebun kami. Oke, langsung saja. Yang perlu pertama kita lakukan yaitu ambil untuk batang bawahnya, kemudian potong bagian bawahnya. Biasanya bagian bawah ini dia sudah mengering, jadi ambil bagian yang masih hijau. Kemudian atas juga kurangi sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini, jangan sampai terbalik antara yang bawah dengan yang atas. Untuk mengamatinya yaitu arah mata tunas itu biasanya menghadap ke atas. Ini bagian atas dan yang sini bagian bawah. Kalau terbalik misalnya nanti biasanya akar itu tidak mau keluar. Tunas mau keluar tapi terbalik, tapi akarnya tidak mau keluar. Oke, langsung ke tahap berikutnya yaitu persiapan entris. Nah, silahkan nanti dipotong satu mata tunas saja. Untuk yang bawah jangan sampai terbalik, jadi sama seperti yang batang bawah tadi, untuk mata tunasnya menghadap ke atas. Oke, tapi jangan lupa like dan subscribe ya. Lanjut, untuk entrisnya silahkan dipotong yang di bawah mata tunas sekitar 3 cm, yang atas 1 cm saja. Setelah itu silahkan teman-teman bisa gunakan parafilm. Ini biasanya digunakan di laboratorium untuk menutup seperti cawan, tapi untuk kali ini kita gunakan sebagai penutup entris. Fungsinya untuk menggantikan sungkup. Silahkan dililit, kemudian ditarik sampai nanti menutup di bagian atas entris, kurang lebih seperti ini. Kemudian tadi batang bawah sudah disiapkan, entris juga sudah disiapkan, waktunya kita sambung menyambung menjadi satu. Biasanya bagian atas saya bersihkan menggunakan pisau. Ingat, pisau yang digunakan harus tajam. Bagian bawah juga dibersihkan. Nah, untuk cara menyayatnya kurang lebih seperti ini. Silahkan disayat kurang lebih 1 sampai kedalaman 1 mili ke dalam. Gini saja, kemudian langsung diberi sayatan ke bawah sebagai penyangga nanti entrisnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk entrisnya juga disayat bagian depan 45 derajat dan bagian belakang sedikit saja. Ini kemudian langsung disatukan.
Nah, penempatan entris bisa mungkin jangan di tengah tapi di tepi. Nah, untuk tanaman anggur dan tanaman keras lainnya biasanya untuk kalusnya itu menutup dari tepi, bukan dari tengah. Jadi di tepi saja, jangan di tengah-tengah. Kemudian langsung kita lilit menggunakan plastik wrap. Ini paling tidak 5-7 putaran. Kemudian bagian atas juga kita lilit, kita tutup lagi. Nah, kemudian bagian entris ini juga kita tutup. Alhasil jadi seperti ini. Nah, untuk tahap selanjutnya biasanya kita sayat bagian bawah seperti ini. Ini bertujuan untuk merangsang tumbuhnya akar. Jika tidak disayat, biasanya akar cuma tumbuh di permukaan bawah sini. Jadi perlu kita tambah sayatan. Setelah itu baru kita tanam di media tanam. Untuk tingkat keberhasilannya biasanya itu tergantung dari kesehatan batang bawah atau rootstock, kemudian entris. Jika dua-duanya sudah istilahnya dalam keadaan prima, itu untuk pemula saja bisa mencapai sekitar 70% keberhasilan, dengan syarat entris dan batang bawah itu kondisinya sehat. Jika sudah siap, setelah kita sayat tadi, sayat bagian bawahnya, langsung bisa kita tanam di media tanam. Untuk media yang kami gunakan itu biasanya tanah dari bawah pohon bambu. Itu sumber hara dan karbonnya itu sangat banyak. Untuk menanam seperti biasa, silahkan ditanam saja. Kemudian langsung nanti disiram. Nah, untuk mendeteksi nanti antara sambungan yang jadi dan tidak, untuk yang pertama dalam 10 hari biasanya kalau itu berhasil akan tumbuh tunas seperti ini. Ini tunas. Tapi sedangkan yang gagal itu dia akan kering, hitam, kena jamur biasanya. Dan indikator lainnya dia tumbuh batang bawah seperti ini. Si bibit yang sudah kami miliki, yang pertama jenis Dickson. Dickson ini sambungan dari tanggal 30 bulan 8. Kemudian lanjut jenis Moondrop atau istilah lainnya Sweet Sapphire, sama tanggal 30 bulan 8. Ada Carnival atau yang sering disebut CRV, sambungan 31 bulan 8. Jenis selanjutnya kita punya Baikonur, New Baikonur. Dia buahnya berwarna merah, untuk bentuk berinya lonjong. Sama ini masih Baikonur. Lanjut sebelah sini kita punya Moondrop lagi, kemudian Transfigurasi. Ini ada bibit Transfigurasi yang bisa dikatakan bibit paling ginjah, mudah berbuah. Dan yang terakhir kita punya jenis Akademik, buahnya berwarna hitam. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Selamat mencoba dan semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah.